wabarakatuh. Pada hari ini sedang berlangsung demonstrasi. Saudara penonton, saat ini saudara penonton, saat ini sedang berlangsung demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Riau dari mahasiswa. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak. Siapa ini, Pak namanya? Pak Tumpang Kebaran. Pak Tumpal Kebaran, Pak ya. Salam kenal, Pak. Saya Novianto. Saya Ketua BEM Universitas Islam Riau. Di sini saya mewakili mahasiswa Universitas Islam Riau, yang mana tujuan kami ke sini tidak lain, tidak bukan, tidak ada niat buruk. Tentu semuanya niat kami tulus dari hati menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama aspirasi buruh, karena di sini kita akan membahas terkait RUU Cipta Lapangan Kerja. Mungkin sebelumnya juga sudah disampaikan dari beberapa perserikatan buruh dari kemarin, tadi pagi, dan sekarang saatnya mahasiswa. Di sini izinkan saya untuk membaca tuntutan yang kami bawa. Mudah-mudahan kita sependapat sehingga nantinya Bapak bisa mewakili masyarakat Riau khususnya untuk menyampaikan petisi kami, petisi kita dari masyarakat Riau dan mahasiswa Universitas Islam Riau yang kami tujukan kepada DPR RI dan juga Presiden Joko Widodo. Baik, saya akan membacakan press release mahasiswa Universitas Islam Riau menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Salam perjuangan, salam sejahtera untuk kita semua. Rencana penerapan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja digadang-gadangkan akan segera diresmikan sebelum Hari Kemerdekaan RI. Dan sekarang hari Jumat, artinya hari inilah berpeluang untuk RUU ini disahkan di paripurna di Senayan, Pak. Untuk itu, mahasiswa Universitas Islam Riau telah melakukan beberapa kajian, yang artinya kajian bukan hanya sekali. Yang beberapa saat lalu kita juga sudah pernah mengkaji akan hal AMDAL, kemudian RUU pertanahan. Kemudian di sini kami sampaikan harus yang semakin takluk pada kami mahasiswa Islam Riau telah melakukan pengkajian dan penyimpulan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja merupakan salah satu bukti negara yang semakin takluk pada penguasa modal, artinya korporasi, sampai harus merugikan kepentingan orang banyak. Penyebabnya pemerintah tidak selektif dalam menarik investasi yang datang, sehingga investor potensial yang hadir justru adalah investor yang buruk yang hanya akan memperluas eksploitasi dalam alam dan kerusakan lingkungan dengan menghadirkan produk hukum yang justru tidak menimbulkan kebaikan, tidak menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan banyak masalah nantinya, Pak, ketika memang RUU ini akan disahkan. Kemudian masalah-masalah tersebut kami ringkas ada 4.
poin. Yang pertama, prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak transparan, tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan mengikat. Hal ini khususnya berkaitan dengan ketentuan pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjamin hak untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang menjadi elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Poin yang kedua, Pak, mohon disimak isi dan konsep Omnibus Law Cipta Kerja yang takluk pada penguasa modal dan berakibat merugikan kepentingan banyak orang atau masyarakat. Selain itu hanya akan memperluas eksploitasi alam dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan berakhir dengan merugikan masyarakat. Poin selanjutnya, poin yang ketiga, pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja akan berpotensi mengancam kehidupan dan terjadinya pendegradasian terhadap hak-hak buruh pekerja atau penurunan terhadap hak-hak buruh pekerja. Dalam RUU ini semakin tidak diberikannya perlindungan dan jaminan kesehatan bagi buruh. Di antaranya yang pertama yaitu hilangnya upah minimum. Kemudian hilangnya pesangon, hilangnya hak-hak dasar pekerja untuk mendapatkan cuti khusus dan kebebasan berserikat. Kemudian yang keempat, outsourcing yang diperluas. Kelima, kontrak kerja yang merugikan. Yang keenam, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha nakal sehingga dapat memperkaya korporat. Selain berdampak bagi kaum buruh, RUU ini juga berdampak pada kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa dan pelajar, perempuan, serta memperparah ekologi. Kemudian poin yang keempat, pada sektor lingkungan, RUU ini juga sangat bermasalah dengan adanya penghapusan pasal yang mengatur tentang sanksi pidana dan izin lingkungan hanya untuk usaha yang memiliki resiko tinggi, sehingga menggambarkan bahwa akan dapat mengorbankan lebih banyak lagi kelestarian lingkungan hidup dan akan memberikan karpet merah kepada korporasi perusak lingkungan. Yang kita tahu, Pak, bahwasanya Riau adalah orang biasa menyebut dengan lahan basah. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena anggapan masyarakat umum sudah menjadi rahasia umum, Riau ini adalah bakal calon diagung-agungkan suatu daerah otonom. Kemudian kami datang ke sini sebagai penyambung lidah, sudah seharusnya bergerak dan menyampaikan keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu, dari uraian di atas, kami mahasiswa Universitas Islam Riau mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI selaku pengusul RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk segera mencabut surat instruksi pembahasan Omnibus Law untuk tidak dilanjutkan pembahasan RUU tersebut. Jadi kami harap nantinya kepada Bapak Tumpal Huta Barat, kami mohon nanti untuk petisi kami itu disampaikan kepada Bapak Presiden dan juga Bapak perwakilan rakyat, Bapak DPR RI, supaya memang mereka tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law, melanjutkan saja kami laknat, Pak, apalagi sampai disahkan. Jadi harapan saya atau harapan kami semuanya selaku mahasiswa Universitas Islam Riau membawa petisi masyarakat untuk petisi ini agar disampaikan ke pusat, Pak. Mungkin Bapak ada tanggapan terlebih dulu. Bisa dimatiin dulu, Dek. Atau
langsung saja Pak, ini saya tanda tangani, kemudian Bapak tanda tangani untuk langsung sampaikan ke pusat Pak ya. Boleh, tapi saya pikir saya bolehlah beri pandangan sedikit ya. Boleh Pak. Ya, terima kasih. Pertama tentu kami juga merasa bangga begitu ya, karena dari mahasiswa juga peduli dengan situasi yang akan dihadapi oleh saudara-saudara kita para buruh. Terus terang mungkin orang tua kita, saudara kita, atau kita pun bakal jadi buruh, bakal juga jadi pekerja dan buruh. Ini mungkin salah satu pandangan saya pikir. Dan kemudian mahasiswa ini tentunya orang yang lagi fresh untuk menelaah dan membaca segala sesuatu yang ada di lingkungan di negara kita ini. Jadi saya mungkin sampaikan sedikit latar belakang. Saya ini sebenarnya pengusaha, kontraktor di migas dan di perkebunan. Jadi saya tahu persis ini Undang-Undang 13, RUU Cilaka namanya ini, Cipta Lapangan Kerja ya. Saya tahu persis ini, kemana larinya, mau diarahkan kemana, kami mengerti ini. Kalau tidak salah ini mungkin mau unit price dia, harga satuan. Misalnya bekerja di sana 3 jam dibayar. Ya, jadi menghilangkan pesangon, menghilangkan cuti, THR, bahkan apa tadi, UMR ya. Inilah dilanggarnya. Ada banyak lagi kajian yang sudah kami pelajari dan saya memang mengerti karena saya punya pegawai di migas, di BOB dan di Chevron. Kemudian tadi outsourcing ini juga sangat jelek ini. Kenapa? Kalau kontraktor baru menang, dia bisa buang pegawai itu, dia masukkan saudaranya. Ini outsourcing, berarti tidak ada jaminan untuk pegawai yang sudah lama bekerja untuk melanjutkan bekerja. Tapi kalau saya, jujur saya bilang, saya tetap memakai orang berpengalaman. Kecuali ada pengurangan pegawai, tentu yang muda-muda kita kurangi, misalnya masih lajang ya. Kalau orang tua punya anak 4, 5 terus kita nggak mungkin kurangi lah. Itu contohnya saya yang menyampaikan. Jadi ada beberapa tuntutan dari para mahasiswa tadi, saya pikir itu memang sangat tepat. Dan 2 hari ini kami menerima organisasi buruh semalam, mereka datang membawa petisi juga, langsung berangkat semalam ke Jakarta, dibawa langsung sama anggota kami ya. Sebenarnya saya mau berangkat semalam, tapi saya pikir saya ada masa dinas pula yang mau saya kerjai, jadi hanya 1 orang berangkat. Surat-surat saya sudah lengkap, jadi sudah dikasih langsung ke DPR RI, diterima langsung oleh anggota Dewan DPR RI Pusat. Tak ada fotonya sama kita. Yang tadi pagi kami terima juga, mungkin di email atau di fax dulu lah, karena besok sudah Sabtu, Minggu, Senin 17, barangkali Selasa. Mudah-mudahan ini ditolak, tidak jadi atau dipertimbangkan pengesahannya. Jadi kesimpulannya, kami anggota DPRD Provinsi, anggota Dewan ya, yang notabene adalah wakil masyarakat, tentunya kami menerima aspirasi ini dan kami juga sepakat semua bahwa kami menolak RUU Omnibusman. Yang istilah Cipta Lapangan Kerja, kalau orang pasar bilang tuh undang-undang cilaka ini katanya. Ya, istilah. Jadi kemudian outsourcing juga kita sebenarnya tidak setuju, kami juga menolak. Kemudian lagi kenaikan BPJS ya, ini satu lagi ya, juga kita tolak. Dan memang semalam baru 1 yang berangkat. Seharusnya kalian kemarin adik-adik ini datangnya 5 hari sebelumnya sehingga bisa dibawa semua. Tapi nggak apa, semalam sudah jelas dibawa 1 yang dari KSBSI. Ya, langsung berangkat semalam jam 6 sore, jam 18. Tadi jam 9 sekian dia sudah sampai di DPR RI, sudah diserahkan langsung. Jadi terkait dengan petisi yang adik-adik sampaikan, kami tentunya dengan senang hati menerima dan akan meneruskan sesuai alamat yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Oke. Baik Pak, mungkin di hadapan media Pak, kita sama-sama mohon izin, saya ke situ atau Bapak, biar kami ke situ Pak ya, untuk kita sama-sama tanda tangani Pak. Boleh, ada beberapa perwakilan ke atas ini, jadi agak dipoto dari sana ya. Tadi kami juga di atas, semalam di atas, jadi hadir semua di atas. Pakai masker ya, kita foto tenang.
saudara penonton. Oh, mahasiswa meminta penandatanganan petisi tanda penolakan RUU Cipta Kerja yang mereka nilai sebagai penindas rakyat. Kasihkan saudara. Biar rame agak diminta atau KSB-nya boleh. Saudara penonton, Boleh dibacakan lagi petisinya? petisi dari mahasiswa Islam Universitas Islam Riau minta Presiden Jokowi untuk membatalkan RUU Mengizinkan kawan tanda tangan ya. Mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Tumpal Barat fraksi Demokrat. Oh, 3. Saya kira ini nama dari. Namanya ya, Polres. Boleh silakan untuk diterima. Oke. Ya. Apa Bang aspirasi mahasiswa hari ini, Bang? Terima kasih. Saya pikir itu cukup bagus ya. Mahasiswa adalah orang yang punya pemikiran jauh ke depan. Mereka juga perlu peduli dengan situasi dan lingkungan yang terjadi di negara ini. Mereka juga mengkaji bahwa RUU tersebut menurut mereka tidak baik. Bukan hanya menurut buruh, menurut mereka juga itu kurang benar. Karena ada beberapa poin yang merugikan para pekerja dan menguntungkan kontraktor atau para pengusaha. Jadi sehingga mereka juga meminta ini untuk dibatalkanlah. Pemerintah meninjau, DPR RI dan Presiden juga segera meninjau dan bahkan membatalkan RUU tersebut. Nanti DPRD menolak ya, sepakat. Kita DPRD Provinsi Riau juga sepakat menolak RUU tersebut untuk bisa ditinjau kembali dan mungkin bisa ada beberapa banyak yang bisa dirubah, diperbaikilah agar undang-undang tersebut berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada buruh, bukan berpihak kepada pengusaha. Tapi yang bisa mengamankan dua-duanya lah. Dengan gencarnya demo ini kita seperti apa nanti? Kemarin kan udah juga dengan penolakan yang sama Omnibus Law ini gitu. Saya pikir pemerintah pusat lah yang harus peka. Ini keputusannya di pusat ini, karena undang-undangnya. Kalau Perda mungkin kami DPRD provinsi bisa memutuskan langsung. Tapi kalau ini undang-undang sudah langsung ke pusat. Tapi saya pikir pusat juga tidak mau gegabah melakukan ini ya. Mereka juga akan memikirkan yang terbaik lah untuk tenaga kerja dan para buruh. Karena masyarakat kita kan ya lebih banyak buruh lah daripada pengusaha ya. Semua ini adalah buruh. Kita juga buruh kok.